Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para kiai, para asatid, sesepuh lan pinesepuh, bapak lan ibu, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini Allah masih memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Kanjeng Nabi dawuh, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini kita berada dalam keadaan melaksanakan salah satu ibadah agung, yaitu puasa, dan di bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di antara salah satu tujuan dari puasa yang istimewa ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Betul, takwa merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan takwa merupakan sebaik-baik pakaian yang dikenakan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Takwa juga merupakan wasiat orang terdahulu dan belakangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Nah, sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi ke pekuburan, bukan untuk berdialog dengan penghuni kubur, tapi beliau ingin memberikan nasihat untuk diri beliau sendiri dan juga untuk para sahabatnya.
ya ahlal kubur, ammal azwaju faqad nukihat wa ammad diyaru faqad sukinat wa ammal amwalu faqad kusimat. Wahai para penghuni kubur, para istri-istri kalian, tentang istri-istri kalian sekarang mereka sudah dinikahi. Rumah-rumah kalian sekarang sudah ditinggali, sudah ditempati. Harta-harta kalian sekarang sudah dibagi-bagi. Fahada khabaru ma indana fama khabaru ma indakum. Inilah berita kami untuk kalian. Lantas apa berita kalian untuk kami? Summal tafata ila ashabihi. Lantas sahabat Ali radhiyallahu anhu menoleh kepada para sahabatnya dan beliau berkata, amma innahum law takallamu, seandainya para penghuni kubur bisa berbicara, laqalu, mereka akan berkata, wajadna khairaz zati taqwa, dan kami telah merasakan, kami telah mendapatkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka kaum muslimin, sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saatnya Allah menghibahkan kepada kita, menghadiahkan kepada kita bulan Ramadan, sarana terbaik bagi kita untuk meraih takwa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat bersambung kepada para keluarga beliau dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, khususnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abil Waqqas, Sa'id bin Jubair, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga salawat bersambung bagi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga salawat juga bersambung bagi kita umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, sore ini kita akan mengkaji salah satu sahabat yang mulia yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Saat ini kita saksikan banyak orang-orang yang menjadikan beberapa publik sebagai idola mereka. Namun tidak jarang di antara mereka yang menjadikan para idola itu kurang memahami tentang idola mereka. Terbukti generasi muda kita, asalkan di situ sesuatu yang lagi ngetren misalnya, maka mereka segera mengikuti idola mereka, figur mereka. Bahkan mereka mempelajari biografi dari idola mereka tersebut, sampai mereka hafal makanan favoritnya, kemudian kebiasaannya, sampai hafal. Padahal idola yang mereka jadikan panutan belum dijamin apakah mereka itu
akan selamat di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga Allah atau tidak. Yang mirisnya lagi, idola-idola tersebut kebanyakan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Mereka yang tidak sujud kepada Allah saat ini oleh sebagian generasi muda dijadikan sebagai panutan dan idola. Padahal kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya, almar'u ala ya khalili, seseorang tergantung dari sahabatnya, dan sahabat itu akan menentukan kelak. Ya. Apabila kita mencintai orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan orang soleh tersebut. Nah, apabila kita mencintai orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, bahkan termasuk di antara 6 sahabat yang dipilih menjadi Dewan Syura oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal, yang akan menggantikan nanti posisi beliau setelah itu. Jadi sahabat yang akan kita bahas adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang termasuk dalam 6 ya dewan anggota Asyura, Majelis Syura. Ternyata 6 sahabat Majelis Syura semuanya calon penghuni surga. 6 sahabat Majelis Syura itu pertama adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajmain. Inilah ya 6 sahabat yang dijamin masuk surga, yang menjadi dewan syuranya Umar bin Khattab setelah beliau meninggal dunia. Masya Allah, ini menunjukkan ya, betul-betul sesuatu yang istimewa. Maka kita mencintai mereka semuanya, walaupun amalan kita tidak sebanding dengan mereka, namun cinta kita kepada mereka, kita berharap kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai sesuatu akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Maka Anas mengatakan, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun amalanku tidak seperti mereka, namun aku berharap dengan cintaku ini akan dikumpulkan bersama mereka. Maka kaum muslimin, kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, terutama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, maka di antara bukti cinta kita, kita berusaha untuk mengenal siapa mereka itu. Kita akan mengenal yang kelima. Adapun tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, jamaah sudah pernah ya, mempelajarinya. Dan kita akan melanjutkan dengan sahabat yang kelima yang mendapat jaminan pasti masuk surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad ya, fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Maka mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka, kita
dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan cinta itu membutuhkan bukti, ya, bukan hanya pengakuan. Maka apa bukti cinta kita kepada mereka? Maka kita berusaha untuk mengenal, mempelajari kehidupan mereka dari A sampai Z, kemudian berusaha untuk bertaasi kepada mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Nah, mari kita lihat sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, man ahabba ayyanzura ila syahid yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Barang siapa yang senang, barang siapa yang suka melihat kepada orang yang syahid, ini orangnya masih hidup tapi Nabi sudah menyatakan dia sudah syahid, ya. Yamshi ala wajhil ardi, yang berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah, lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Insyaallah ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Orang yang masih hidup dikatakan sudah syahid. Siapakah Talhah? Mari kita lihat silsilah keluarganya. Talhah radhiyallahu an itu kalau dilihat dari silsilahnya, beliau itu masih saudara dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih saudara dengan beliau dari sisi nasabnya. Dan kalau dirunut ke atas, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Talhah masih saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada kakek mereka, yaitu Murrah bin Ka'ab. Mari kita lihat dulu sekilas tentang sahabat Talhah bin Ubaidillah. Yang pertama, nama beliau, namanya adalah Talhah. Jadi orang Arab biasa punya nama itu satu kalimat, Talhah itu biasa. Umar itu sudah biasa. Nah, begitu juga para nabi, Isa, Nuh, Musa, Harun, itu sudah biasa. Cuma orang sekarang nggak marem kalau nama cuma satu, ya, pasti namanya panjang. Mungkin kiai di sini sering ya, kalau ada jamaahnya atau santrinya melahirkan pasti datang untuk minta nama kepada kiai. Kalau cuma diusulkan pila jenengin Nuh le, wah Nuh Pak Yai, kirang panjang Pak Yai, gak marem kan begitu. Nah, itu orang sekarang. Makanya saya kalau ngabsen murid saya itu, mas namanya keren-keren ya, Dodo namanya. Ubaidillah itu bapaknya. Di Arab juga sama, nama Abdullah, masya Allah. Maka nanti Talhah itu punya gelar Talhah. Itu gelar beliau. Itu ada sejarahnya. Kenapa beliau dijuluki dengan Talhah? Ceritanya Talhah radhiyallahu an pernah membebaskan 100 budak. Karena mereka dibebaskan, merasa berjasa kepada mereka, mereka bernazar, bersumpah, ya. Bukannya dibebaskan, masalahnya setelah dibebaskan mereka dinikahkan. Nikah massal kalau sekarang. Jadi 100 orang itu diragati oleh Talhah, dirabekne bareng. Nikah massal. Maka mereka mengambil sumpah dan bernadar, mulai sekarang setiap kami melahirkan anak laki-laki kami namakan Talhah. Ya. Bayangkanlah 100 pasangan bobot kabeh terus lahir lanang kabeh jenenge Talhah, kan berarti kan Talhah begitu. Itu sejarah asal namanya, julukannya Talhah. Masya Allah.
Bayangkan. Makanya beliau itu punya kunyah, ya, Abu Muhammad, itu kunyahnya. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Jadi Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Coba kita lihat, ya. Ternyata nasab beliau dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq bertemu pada kakek yang bernama Murrah bin Ka'ab. Jadi masih satu suku, yaitu suku Taim, suku Taimi. Nah, kemudian julukannya, beliau punya julukan ketika perang Uhud, beliau dijuluki dengan Talhatul Khair. Talhatul Khair, Talhah yang ahli berbuat kebaikan. Ketika perang, ya, Dzatul Usr, perang Tabuk, saat Rasul menghadapi pasukan Romawi, Talha mendapatkan julukan dari Nabi Talhatul Fayyad, Talha yang banyak memberi sedekah, Talha yang banyak memberi. Jadi Talha itu kalau sudah sedekah gak ukuran, Pak. Itu Talha. Nanti kita akan bacakan sejarahnya dengan harapan jamaah dapat mencontoh beliau. Apalagi di bulan Ramadan, ya, bulan untuk bersedekah. Makanya saya pernah sampaikan di kajian kepada jamaah, Ramadan itu kata ulama seperti rumah sakit yang mengobati penyakit, ya, tahunan. Mungkin ada di antara jamaah punya penyakit yang sering kambuh. Nah, ini saatnya diobati di sini. Termasuk penyakit yang diobati oleh Ramadan adalah penyakit medit. Maka kita lihat ketika Ramadan banyak orang itu loman, awean, ya, berbagi sedekah, bahkan, ya, masya Allah, berlomba-lomba. Ya, saya kebetulan jadi panitia pembebasan wakaf, ya, di pondok. Itu sudah ada yang pesen sama saya sebelum Ramadan, nitip beberapa uang, ada yang nitip 2 juta, sekian juta sama saya. Terus pesen, Ustadz, saya itu khawatir tidak ketemu Ramadan, maka saya nitip, nanti kalau Ramadan tiba tolong uang ini masukkan ke wakaf. Ada juga yang nitip beras, ya, Ustadz, saya khawatir nggak ketemu Ramadan, tolong ya nanti ketika Ramadan masukkan ke panitia buka bersama untuk masak para kaum muslimin yang sedang berpuasa. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Ramadan betul-betul bisa mengobati penyakit medit, gitu. Maka aneh kalau orang yang selesai menjalani madrasah Ramadan 1 bulan full sik medit, itu wah, aneh kebangetan, ya. Kebangetan. Masa 1 bulan sudah dilatih sih, gak lulus, tidak menjadi al-muttaqin, gak lolos. Nah, parah, saking parah. Apalagi Ramadan tiba, setelah Ramadan sik wani marang wong tuane, ya, sik durhaka sama orang tua. Naudzubillah. Makanya Jibril gregetan, Pak. Jibril datang, Nabi mau naik mimbar. Mimbar Nabi itu 3 anak tangga. Amin, amin, amin. Kemudian sahabat setelah itu tanya, ya Rasul, jenengan wau kok maos amin, amin, amin. Ternyata kata Rasul, Jibril tadi datang. Jibril mengatakan, rahima anfu abdin, celaka seorang hamba, ya, adraka Ramadan, mendapati Ramadan, sumang salakho, lalu Ramadan pergi, falam yughfarlah, ternyata dosanya belum diampuni. Lalu Nabi mengatakan, amin, kabulkan ya Allah. Bayangkan, sing dungo malaikat Jibril, makhluk terbaik di langit, yang mengaminkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahima anfu abdin, celaka seorang hamba, adraka walidahi au ahaduhuma, mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup tapi tidak masuk surga. Kata Nabi, amin, kabulkan ya Allah. Yang ketiga, celaka seorang hamba disebut namamu ya Muhammad tapi tidak bersolawat untukmu, alias medit, wong bakhil.
Kata Rasul, amin, kabulkan ya Allah. Maka kaum muslimin, ini Ramadan kesempatan. Jangan kebangetan. Kalau pintu surga sudah dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, musuh kita ya setan-setan dibelenggu. Lah kok kita masih belum bisa melakukan amal kebaikan selama Ramadan, kan kebangetan. Makanya kita saksikan Ramadan itu luar biasa. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, pateng ke masjid. Ya senejan sholat taraweh kan gitu. Ya kita doakan lah, sebab kita nggak tahu hidayah itu. Nah, jadi kembali kepada pembahasan, beliau punya julukan pada perang itu Dzatul Usr ya, sebab itu perang yang sulit. Pas panen kurma sudah hampir tiba, musim panas lagi, sehingga sahabat orang-orang itu lebih suka duduk-duduk di bawah pohon kurma, ngiyup. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Kemudian di perang Khaybar ya, Rasul memberikan gelar kepada Tolha dengan Tolhatul Jud, Tolha yang dermawan, Tolha yang ya suka memberi. Masya Allah. Nah, kapan Tolha lahir? Tolha radhiyallahu an lahir di kota Mekah 15 tahun sebelum kenabian. Jadi 15 tahun sebelum Nabi diutus, beliau lahir. Insya Allah ya. Adapun ciri fisiknya ya tidak jauh dengan panjenengan. Tolha itu berkulit putih kemerahan, perawakannya bagus, badannya tingginya sedang ya, terus dadanya lebar, wajahnya itu tampan ya, maklum ya masih keturunan dari Quraisy ya. Terus telapak kakinya itu besar. Kalau noleh dengan seluruh tubuhnya itu Tolha, Pak. Masya Allah ya. Jadi hebat beliau. Dan Tolha itu ya sejak kecil sudah bersih hatinya. Ketika masyarakat Mekah nyembah berhala, beliau nggak ikut. Fitrah sudah ya terjaga sejak itu. Bahkan beliau berpikir, ini masyarakat kok nyembah patung piye. Cuma belum ada petunjuk gitu. Jadi beliau sama, beliau Abu Bakar, Utsman itu memang level itu kan ya. Mereka sama-sama orang yang terjaga fitrahnya. Jadi mereka sudah berpikir terus, kok kayak gini piye? Mosok ya anak perempuan lahir dibunuh. Mohon maaf nyuwun sewu. Terus tukar-tukaran bojone joli-jolan. Ki piye ceritane kok ngene kan begitu. Pokoknya parah waktu itu. Akhirnya apa? Tolha ketika sudah menginjak usia remaja ya, dia segera menikah. Dan kebetulan Tolha itu menikah 8 kali, Pak ya. Tapi yang sisanya diceraikan ya. Punya anak 11 laki-laki 4 perempuan. Kemudian Tolha pun merantau pergi ke Syam ya. Sebab dia merasa ternyata kota Mekah itu tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata kecil dibandingkan dari dunia ini. Maka beliau sebagai pemuda tergerak jiwanya untuk menambah pengalaman dan wawasan. Merantaulah ke Syam. Syam itu meliputi Palestina, Syria, Damaskus sekarang itu. Ada beberapa negara, 5 negara kalau nggak salah sekarang itu. Merantau ke sana, lama di sana. Hingga akhirnya ya ketika di kota Basrah di Irak ya, dia di Irak, Tolha bertemu seorang pendeta, Pak, rahib. Lalu rahib tadi cerita, sekarang lagi heboh di Mekah muncul laki-laki mengaku nabi. Nah, Tolha mendengar, loh, di tempat kelahiranku ada nabi. Tolha langsung cari informasi ke rahib tadi, ya penasaran, kemudian dia segera pulang, membuktikan ucapan sang pendeta bahwasanya di kota Makkah telah ada seorang nabi yang mengaku bernama Ahmad dengan membawa ajaran ya tauhid monoteisme, menuhankan satu Tuhan seperti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pulang dia dari Syam ya, pergi ke Mekah. Pas di sana ngobrol-ngobrol dengan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq beliau termasuk yang masuk Islam melalui tangan beliau. Jadi sekali lagi kalau dibandingkan
pahala Tolha sama Abu Bakar yang menang Abu Bakar. Sebab apa? Beliau mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal ajaran Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Maka setiap ada Tolha berbuat kebaikan, Abu Bakar kecipratan pahalanya. Masya Allah. Ini keutamaan jadi orang yang mengajak kepada kebenaran, terutama para ustadz, para kiai. Karena melalui mereka banyak umat yang tercerahkan, yang tadinya nggak ngerti carane wudhu sing bener, carane sholat sing bener, carane maca Al-Fatihah sing bener. Dengan perantara ustadz atau kiai, senajan itu kiai langgaran, sepelek ngajari abatasa itu mulia itu. Ya, bayangkan anak itu diajari ngaji, sakwise iso ngaji digawe sholat, dapat pahala itu. Maka nanti yang punya adik kecil, jangan eman, pulang ajari ngaji adiknya, diajari maca Quran. Kelas tumbuh dewasa, anak itu menjadi anak yang soleh, pateng ngaji, apa mana duwe pesantren, masya Allah santri ini wake, terus santri ini duwe santri pisan, waduh, ini namanya sodako jari, ya, amal jariyah ini. Nah, itu ya. Nah, jadi itu sekilas tentang kisah Tolha bin Ubaidillah. Berikutnya kita akan melihat ya alasan kenapa Tolha tadi mendapat gelar syahid yang berjalan di muka bumi. Nah, suatu hari Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat pergi ke Gunung Hira, ya, ke Gunung Hira. Kemudian waktu itu Hira pun bergetar, ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 50 dalam kitab Fadailus Sahabah, uskun Hira, tenang Hira, tenang. Fama alaika ila nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Di atasmu ini saat ini ada nabi, ada as-siddiq yang dibenarkan, ya, dan syahid, ya, syahid, ya, orang yang akan mati syahid. Ternyata di atas bukit Hira waktu itu ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, ada Tolha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajmain. Nah, dari sini Tolha langsung termotivasi. Ketika Tolha mengetahui Nabi mengatakan Tolha akan syahid, sejak itu beliau menjadi orang yang paling semangat untuk mengikuti peperangan-peperangan, ya, yang diadakan di zaman itu. Nah, namun sebelumnya ada sedikit, ya, yang terlewatkan dari kisah tadi tentang persahabatan Tolha dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya begini, karena keduanya ini dari suku yang sama, dari suku Taim, ya, dari suku Taimi, dan sama-sama bersih hatinya sejak kecil, ya, sama-sama tidak terkontaminasi oleh lingkungan. Maka ketika keduanya sama-sama masuk Islam, maka dikenallah saat itu dengan Al-Qarinani. Al-Qarinani itu kalau sekarang itu duo, ya. Kan ada kalau anak tunggal kan apa namanya Eka, ya. Jawa lah loro dwi, lah telu tri. Nah, ini dalam Islam ada namanya Qarinani, yakni dua serangkai, yaitu sama-sama dari suku Taim, bareng masuk Islam, ya, lebih dulu Abu Bakar, ya. Kemudian oleh, ya, Naufal bin Khuwailid bin Adawiyah, salah satu sesepuh dari suku Taim, ditangkap keduanya. Abu Bakar ditangkap, Tolha ditangkap, terus diikat dengan satu tali. Jadi dua orang sahabat ini diikat bareng dengan satu tali, dihukum bareng. Maka dikenal dengan Al-Qarinani, dua serangkai. Nah, masya Allah, ya, karena pernah mengalami, ya, siksaan bersama. Masya Allah. Ini sekilas tentang Tolha bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Tolha ketika mendengar kabar bahwasannya dia itu akan mati syahid, maka sejak itu setiap ada peperangan dia selalu ikut
kecuali satu, perang Badar. Lu kok nggak ikut? Sebab waktu itu Tolha sedang diutus oleh Nabi dengan Zaid untuk pergi ke Syam, memata-matai kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi Tolha dan Zaid itu diutus oleh Nabi untuk menjadi telik sandi, ya, memata-matai kafilah dagang Abu Sufyan. Maka dia termasuk yang menyesal. Ya Rasul, kenapa saya nggak diikutkan perang Badar? Ketun beliau. Ya Tolha, kata Rasul, kamu mendapat pahala yang sama dengan pasukan Badar. Bahkan kamu mendapatkan ghanimah yang sama. Masya Allah. Kenapa? Karena walaupun tugasnya berbeda, tapi tujuannya sama, itu pahalanya juga sama. Sahabat yang 313 itu jihad di Badar, Tolha dan Zaid juga melakukan tugas yang gak kalah penting, menjadi telik sandi atau mata-mata di Syam. Itu sama, sehingga ketika pulang Tolha mendapatkan ghanimah yang sama dengan pasukan Badar. Pelajaran kita petik dari ucapan Tolha tadi, ya Rasul, kenapa saya gak ikutkan perang Badar? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sahabat itu orang yang sangat semangat dalam kebaikan. Itu sahabat, ya. Maka ini harus kita contoh. Kita harus memiliki semangat kayak sahabat Tolha itu tadi, ya. Makanya Rasul itu berpesan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau melakukan amalan yang bermanfaat untukmu, baik itu masalah dunia, masalah akhirat terutama, harus semangat. Tapi jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, dan wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Maka siapapun, ya, yang mendengarkan ada amalan yang diajarkan oleh Rasul, misalnya tentang keutamaan sholat duha, ya sudah, mulai sekarang sejak kita mendengar hadis tentang duha, jangan tinggalkan duha, kerjakan sholat duha. Yang mendengar keutamaan sedekah, ya, maka sahabat itu ketika mendengar Rasul bersabda, setiap hari ada 2 malaikat yang turun mendoakan orang yang satu yang bersedekah, 2 orang nggak sedekah. Allahumma ati munfiqan kholafan, ya Allah, berilah ganti orang sedekah di hari ini. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, binasakanlah harta orang yang nggak sedekah hari ini. Maka sejak mendengar hadis itu, sahabat setiap hari sedekah walaupun dengan 1 siung bawang. Nah, itulah hebatnya sahabat. Mereka tidak protes sama Rasul, ya Rasul, sebentar, ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Enggak, sahabat enggak pernah tanya seperti itu. Setiap ada perintah, sami'na wa ata'na. Ada larangan, sami'na wa ata'na. Itu sahabat. Makanya istilah-istilah fikih kayak wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, itu kan muncul belakangan di zaman-zaman, ya, Imam Syafi'i. Karena beliau pengarang usul fikih pertama kan Imam Syafi'i, dalam kitab Arisalah namanya. Sejak itu muncul untuk mempermudah umat belakangan. Adapun zaman sahabat nggak pernah seperti itu. Ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Itulah sahabat. Makanya mereka menjadi orang terbaik seperti Tolha. Nah, itu nggak pernah protes sama Rasul, ya. Nah, itu jamaah berbahagia. Akhirnya apa? Tolha selalu ikut peperangan. Di mana ada peperangan, di situ ada Tolha. Kecuali tadi perang Badar, karena beliau sedang menjalankan tugas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya tentang keistimewaan Tolha yang menyebabkan beliau menjadi syahid yang berjalan di muka bumi. Jadi ceritanya diawali dari perang Uhud. Nah, ini disinilah Tolha mendapatkan apa yang Nabi sabdakan, aujaba Tolha, Tolha wajib masuk surga. Jadi pada perang Uhud, kita saksikan ya sekilas tentang Uhud, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 1000 pasukan berangkat dari kota Madinah. Di tengah jalan, gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkhianat. Akhirnya 300 pasukan balik. Sisa berapa?
700 ya. 700. Nah, 700. Akhirnya terjadilah peperangan. Rasul membagi pasukan 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Kamu di atas bukit, apapun yang terjadi jangan tinggalkan ya posisi kalian. Mau kami kalah, kami menang, tetap jangan tinggalkan posisi kalian. Nah, awal peperangan Islam di atas daun, menang. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam ya, sebagai panglima kafir Quraisy ya, mundur dengan pasukannya. Ketika Khalid bin Walid mundur, ghanimah ditinggalkan di situ. Akhirnya para sahabat yang di atas bukit melihat sahabat yang di bawah mengumpulkan ghanimah dan mereka menganggap perang sudah selesai. Maka mereka ingin turun. Tujuannya baik, membantu mengumpulkan ghanimah. Akhirnya kata Abdullah bin Jubair, ansaitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian apa sudah lupa dengan wasiat Nabi, perintah Nabi, jangan tinggalkan posisi kalian. Mereka tetap ngotot, loh tapi kan sudah selesai perang, kita sudah menang. Nyapon kene, tenguk-tenguk ae enggak megawe. Koncone padha sibuk, kita kok malah tenguk-tenguk kan begitu. Ini menggambarkan apa kata ulama? Ini menggambarkan sahabat orang sangat kreatif, Pak. Orang sangat senang beraktivitas, gak males sahabat itu. Makanya mereka gak suka nganggur. Nah, dan itu ciri-ciri sahabat. Masya Allah ya, itu hebatnya sahabat. Gak seperti orang sekarang. Orang sekarang malah seneng nganggur ya. Sahabat enggak, mereka tuh aktif ya. Yang berdagang, ada yang bertani, itu sahabat. Nah, makanya Umar bin Khattab dengan teman berdagangnya membuat kesepakatan. Engkau lah wayai aku dagang, tolong sampean ngaji dicatat. Yang didapatkan di majelis ilmu nanti ajarkan sama saya. Nanti gantian. Kalau kamu kerja, saya yang ikut mencatat. Nah, seperti itu. Makanya para sahabat itu macam-macam, Pak. Walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu pertama masuk Islam, tapi hadis yang diriwayatkan lebih sedikit daripada Abu Hurairah yang beberapa tahun masuk Islam belakang, 3 tahunan kalau nggak salah. Itu wajar, sebab apa? Abu Hurairah kan ashabus suffah, setiap hari menemani Nabi. Adapun Abu Bakar kadang bisnis keluar negeri 3 bulan 2 bulan baru pulang ya. Umar juga begitu. Nah, jadi masing-masing punya potensi. Maka Nabi mengatakan annas kal ma'adin, kata Rasul. Orang-orang itu seperti barang tambang, Pak. Masing-masing punya nilai dan potensi. Barang tambang kan ada emas, ada perak, ada timah, ada apalagi minyak bumi, batu bara. Bahkan barang tambang ada batu, ada kerikil, ada pasir. Tapi ingat, masing-masing punya potensi dan kegunaannya masing-masing. Walaupun harganya beda-beda kan begitu. Nah, sama dengan kita dalam Islam, kita harus ya memperkuat ukhuwah dan saling bekerja sama. Ono sing dadi kiai, ono sing dadi petani, dadi pedagang, dadi ya tukang, macam-macam. Yang penting satu tujuannya, mari potensi kita gunakan untuk kemajuan Islam. Nah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya apa? Mereka turun. Setelah turun, ya sambil mereka ghanimah. Lalu Khalid bin Walid lihat ke belakang, loh, ternyata Bukit Uhud kosong, tinggal cuma 5 sahabat kalau nggak salah, 5 atau kurang lah. Ada termasuk Abdullah bin Jubair. Akhirnya Khalid balik dengan pasukannya, ya membopong mereka dari belakang, membunuh para sahabat di atas Bukit Uhud. Lantas, ya sebagian pasukannya keliling mengitari Uhud, mengepung Nabi. Jadi Nabi terkepung dari depan, dari atas, dari belakang. Melihat itu, ada seorang wanita namanya Amroh ya binti Alqamah Al-Harisi ya. Langsung dia balik sebagai wanita ya pemberi semangat ya. Kalau sekarang apa namanya yang ada lomba-lomba itu? Sing tukang gawa kadang-kadang semangat apa namanya? Cheerleader apa ini? Kenapa? Ini seperti itu. Dia Amroh binti Alqamah cheerleader apa namanya? Dia ngambil apa itu gendang, langsung ditabuk, mati motivasi. Akhirnya pasukannya kabur, lihat loh, disemangati lagi, balik lagi. Akhirnya
memerangi Rasul. Saat itulah terjadi apa yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana kepahlawanan Tolha melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya setelah pasukan kafir Quraisy semuanya balik, ya, balik, Rasul pun terkepung. Nah, Tolha, sebagai riwayat ya, ada yang mengatakan ditemani dengan 13 sahabat, ada yang mengatakan ditemani dengan 9 sahabat. Jadi banyak riwayat memang, wallahu alam, yang jelas sahabat yang menemani Nabi cuma sedikit, ya. Ada 9, 7 dari, ya, orang-orang Ansor, yang 2 Tolha bin Ubaidillah dan Ubadah, ya, dan Ubadah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ya, ufrida, ya, yaum Uhud fi sab'ah minal Ansor wa rujulain min Quraisy, ya. Jadi Nabi hanya dilindungi oleh 9 sahabat tadi, 7 dari Ansor, kemudian 2 dari, ya, Muhajirin, ya. Naam. Akhirnya apa? Ya, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersuara, memanggil kaum muslimin, karena Rasul ditinggalkan. Makanya Uhud itu betul-betul perang yang menjadi pemisah antara pembela kebenaran yang hakiki, pembela Islam, dengan yang masih abu-abu. Yang 300 sudah jelas itu munafik, sudah pulang. Tinggal yang 700. Ternyata 700 masih disaring lagi. Disaring ketika Nabi, ya, hendak dibunuh. Ternyata yang betul-betul setia cuma beberapa sahabat senior. Nah, akhirnya apa? Nabi bersuara, halumma ilayya, ayo ke sini. Ana Rasulullah, aku Rasulullah, aku utusan Allah. Karena Rasul bersuara, tadinya nggak ada tahu, ya, diam semua. Tapi karena Nabi bersuara, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang musyrik mendengar, loh, itu suara Muhammad, kata mereka. Ayo kita ke sana. Akhirnya beberapa pasukan, ya, menuju kepada Rasul yang sebenarnya sudah gak ketemu Nabi, karena Nabi itu, ya, sudah di tempat yang aman. Tapi gara-gara Nabi bersuara dengan tinggi memanggil sahabat yang mulai kocar-kacir, ya, maka akhirnya ditemukanlah Nabi, ya, akhirnya mereka menyerang. Setelah mengetahui itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yarudduhum anna walahul jannah, siapa yang bisa menghalangi orang-orang, ya, musyrikin itu, baginya surga. Akhirnya apa? Tolha angkat tangan, ya Rasulullah, saya. Kata Rasul, jangan, kamu di sini aja. Rasul mengulangi lagi, siapa yang bisa menghadang mereka, ya, dariku. Bahkan Nabi menambahkan, aku akan menjadi Rafiki fil jannah, akan menemaniku di surga, kata Rasul. Langsung sahabat Ansor berdiri, saya Rasulullah, maju. Wah, mati. Akhirnya Rasul mengulang lagi, siapa yang bisa menghalangi musuh-musuhku ini akan masuk surga dan menemaniku di surga. Maju lagi sahabat Ansor, sampai akhirnya 7 sahabat Ansor mati kabeh, ya, tinggal Tolha dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul menyerahkan Kinanah itu apa? Kantong anak panah. Karena kebetulan saat itu ahli pemanah. Kalau sekarang saat itu adalah tukang nembak, apa namanya? Sniper. Wah, snipernya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, Rasul baru sekali ini, Pak, mengatakan sumpah demi ayah dan ibuku. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Irmi fidak abi wa ummi. Lesatkan anak panah, lepaskan anak panah, bunuh mereka. Aku jadikan ibu dan ayahku sebagai tebusan untuk. Masya Allah. Langsung saat mana-mana sampai membunuh puluhan, ya. Saking hebatnya sampai akhirnya habis itu anak panahnya. Akhirnya karena habis, tinggal Tolha maju. Karena sudah nggak ada lagi, kan? Tolha maju perang. Tolha membunuh, ya, seperti 10 sahabat. Tolha sendirian seperti 10 sahabat. Perang terus, perang. Sampai Tolha mengalami 70 tempat lebih luka. Karena banyak riwayat.
Ada anak yang mengatakan ada 45, ada yang mengatakan 90, Abu Bakar bersaksi 70. Pokoknya banyak riwayat tentang ini. Kesimpulannya luka-lukanya parah dan banyak. Ya, di antaranya kepalanya sobek seperempat itu kan, nyegi 4 sobek ya. Kemudian jari-jarinya lumpuh dan putus ya ketika memegang tombak yang dilemparkan dan panah, sampai ya pahanya sobek ya. Kemudian mohon maaf sampai zakarnya itu kena pedang gitu kan ya. Jadi betul-betul parah sudah waktu itu. Sampai kakinya pun patah. Tolha pun pingsan, semaput. Lalu ketika sir-sir dia mendengar pasukan maju, bunuh Muhammad, langsung tangi meneh, perang meneh. Terus matene wong akeh, semaput meneh sampai 3 kali semaput. Tapi karena enggak ada yang melindungi Nabi, tangi meneh, perang meneh. Karena nggak kuat semaput meneh ya, seperti itu hebatnya Tolha bin Ubaidillah. Akhirnya Umar dan juga Abu Bakar melihat Nabi di sana melesat ya, termasuk diantaranya ada sahabat ya, Ubadah tadi melesat semua. Ternyata pas nyampe tempat itu Tolha sudah pingsan betul. Ketika sudah pingsan ya, tadi ada kelewatan ya, pas ketika jari beliau itu putus, beliau mengatakan apa? His gitu. His itu apa? Kalau bahasa kita apa? Aduh, jariku tugel. Kata Rasul, ya Tolha, lau qulta bismillah. Kenapa tadi waktu jarimu putus gak membaca bismillah? Kok mengatakan his, aduh. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kamu tadi waktu jarimu putus, kamu mengatakan bismillah, tentu malaikat akan membawamu terbang ya, kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, lau qulta bismillah la rafa'atskal malaikatu wan nasu yang zuruna summa raddallahu musyrikin. Rawahu Nasai, Tabrani ya, Ibnu Asakir ya, Abu Nuaim ya, hadisnya sahih. Kata Rasulullah, seandainya kamu tadi waktu jarimu putus, kamu mengatakan bismillah, Allah akan mengangkatmu sehingga orang-orang melihatmu terbang, diangkat ya. Akhirnya Allah akan mengalahkan orang-orang musyrik. Tapi karena kamu mengatakan his, aduh gitu kan ya, akhirnya nggak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini ada pelajaran berharga Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dari sini ada pelajaran, kalau kita jatuh, kita jangan meso atau nyebut yang lain. Kita nyebut apa? Bismillah. Nah, kalau kita nyebut yang lain misalnya, atau menyebut nama setan misalnya, ya kita jatuh nyebut nama setan, setan makin seneng itu, makin besar setan. Yang tadinya itu kecil makin besar. Ya. Tapi kalau kita baca bismillah, setan menjadi hina dan rendah. Nah, jadi besok lagi keseliu, kepleset, baca apa? Bismillah. Nah, begitu. Akhirnya apa? Itu terjadi. Akhirnya Tolha pingsan, kemudian Abu Bakar datang. Nah, sejak itu ya Abu Bakar dan para sahabat mengatakan dzalikal yaum kullu li Tolha. Pada perang Uhud ini semua pahala diborong Tolha. Sampai seperti itu ya. Sampai ucapannya seperti itu. Semua diborong Tolha kabeh, entek wis gak kumanan kabeh. Sekarang kan begitu. Masya Allah, saking besarnya jasa Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, sejak itu beliau dapat gelar man ahabba ayanzura ila syahid yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Tolha bin Ubaidillah. Perhatikan hebatnya sahabat. Dia ketika sudah masuk Islam, dia siap untuk berkorban jiwa dan raga. Itu sahabat. Bahkan sahabat itu menanti-nanti kapan perang. Kenapa? Mereka mencari syahid. Waktu perang Badar, perang Uhud, Nabi itu pakai 2 baju besi, Pak. Double, Pak. Kenapa? Nabi sudah sepuh usianya kan? Nabi sudah semakin sepuh. Kemudian ya, beliau juga berkurang fisiknya, tidak seperti ketika masih muda. Ya. Jadi memang sahabat itu mencari syahid itu loh. Mencari syahid, itu hebatnya para sahabat. Nah, akhirnya apa? Kita ambil pelajaran. Kalau orang sekarang kan, mohon maaf, banyak orang itu malah anggota tubuhnya itu luka atau cacat, itu malah dengan permainan. Ono sing dolanan mercon tugel tangane kan begitu. Nah, ini kan eman-eman gitu kan ya. Ada lagi yang
balapan motor ya, sikile tugel kan ya, dan sebagainya. Ya. Orang sekarang kayak gitu. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk syahwatnya, nafsunya. Beda dengan sahabat. Sahabat itu justru berjuang mencari syahid dan siap mengorbankan seluruh anggota tubuhnya untuk Islam. Dan mereka bangga dengan itu. Ya, bangga dengan ya, jari yang patah, kaki yang patah. Itu mereka luar biasa. Monggo mulai sekarang Ramadan melatih itu, Pak, melatih kita supaya siap untuk berkorban. Makanya Rasulullah SAW ketika Ramadan itu ngasih contoh. Rasul itu kalau Ramadan itu menjadi orang yang paling dermawan. Ya, seperti angin berembus itu Nabi. Nah, kenapa? Memang itu terbukti, Pak. Ramadan memang melatih kita supaya menjadi orang yang dermawan. Orang yang suka berbagi, Pak, sedekah ketika Ramadan, terutama ngasih berbuka orang puasa, itu pahalanya luar biasa. Selain mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, juga mendapatkan janji yang istimewa. Apa janjinya? Rasul bersabda, "Inna fil jannati ghuraf." Di surga ada kamar-kamar, Pak. Turadzuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Dalamnya terlihat dari luarnya, luarnya tembus terlihat dari dalamnya. Lalu ditanyakan, untuk siapa? A'addahallah. Kamar-kamar ini disiapkan yang pertama untuk at'amat ta'am, untuk orang yang memberi makan, apalagi ngasih berbuka, insyaallah. Yang kedua, liman ada masyam, untuk orang yang melanggengkan puasa. Yang ketiga, ya, liman atau bal kalam au alanal kalam, untuk orang yang baik ucapannya, lembut ucapannya, nggak meso, nggak mengumpat, nggak menggibah, pokoknya kalau berbicara tuh lembut orangnya. Nah, ini bagian dari kesempurnaan puasa, kan begitu kata Rasul. Yang keempat, ya, untuk orang yang sholat malam, ketika orang pada tidur dia sholat tahajud. Nah ini, Pak, ini jaminannya apa? Mendapat ghuraf di surga. Masya Allah. Jadi Ramadan sing padang sedekah. Kita lanjutkan. Jadi begitu ceritanya. Sejak itu, ya, Abu Bakar dan para sahabat yang lain mengatakan, ya, dzalikal yaum kulluhu li Thalha. Perang Uhud semuanya milik Thalha. Nah, karena begitu besar jasa beliau. Dan ini membuktikan keteguhan para sahabat, komitmen para sahabat dengan janji mereka. Beda dengan orang munafik. Dan surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, Allah mengabadikan tentang para sahabat. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Artinya begini, di antara orang-orang beriman, rijalun, ada laki-laki, shadaqu, yang menepati, membenarkan, ma'ahadullah alaihi, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jadi sahabat kan sudah berjanji, Pak, sejak masuk Islam akan mempersembahkan seluruh, ya, seperti jenengan baca dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah sepakat, Pak. Wa minhum, dan di antara mereka, man qadha nahbah, ada orang yang gugur. Wa minhum, di antara mereka, mayang tadiru, ada orang yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah apa yang mereka janjikan. Berkaitan dengan ayat ini, ada Arab Badui, Pak. Jadi para sahabat itu, Pak, dan ibu yang berbahagia, kalau ada orang Arab Badui itu seneng. Kenapa? Jangan sewu, orang Arab Badui itu orang pedalaman. Mereka toto kromo ini kurang. Beda dengan orang kota. Orang kota itu punya adab dan tata krama yang lebih maju. Pendidikan juga lebih maju. Makanya orang Badui itu ngawur. Kudu ngoyo mlebu nang masjid nang pojok udur-udur ngoyo. Orang Badui. Kan? Betul kan hadisnya? Nah, kenapa? Sebab tinggal di pedalaman kayak gitu, Pak. Nah, maka Nabi memaklumi itu. Tapi mereka punya kelebihan, tidak malu bertanya. Akhirnya apa? Ini orang Arab Badui kebetulan. Sini. Dalam hadis riwayat yang sahih Tirmidzi, ya, nomor 3742.
Tolong ya, kamu nanti temui Rasul, tanyakan sama Rasul tentang tafsir surat Al-Ahzab ayat 23. Siapa yang dimaksud dengan faminhum man qada nahbah? Di antara mereka ada yang gugur. Lalu ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan faminhum man qada nahbah? Rasul nggak jawab. Tanya lagi, Rasul nggak jawab. Ditanya lagi, Rasul nggak jawab. Akhirnya apa? Akhirnya Tolha muncul. Tolha muncul di pintu masjid. Nah, ketika lihat Tolha pakai baju hijau muncul di pintu masjid, Rasul mengatakan, aina sa'il, sapa sing mau takon? Aman qada nahbah, tentang orang-orang yang gugur. Qala al-Arab, ana ya Rasulullah, qul ya Rasulullah. Qala hadza mimman qada nahbah. Ini loh, orang ini termasuk yang dimaksud oleh surat Al-Ahzab tadi. Man qada nahbah. Ini dia, orang sudah gugur tapi saya urip. Ya, wongnya dikatakan wis mati tapi saya urip. Itulah Tolha bin Ubaidillah. Ini dia man qada nahbah. Iki wonge kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tinggal sedikit kita akan belajar yang berikutnya. Apa yang menjadikan beliau itu istimewa? Selain jasanya pada peperangan Islam termasuk perang Uhud, beliau juga memiliki adab yang luhur, Pak. Ketika Rasul hendak naik ke atas batu besar, Rasul nggak bisa. Rasul sudah pakai baju besi double, itu sudah berapa kilo itu. Belum lagi fisik Nabi juga mulai gemuk kan. Jadi sudah makin berat Rasul itu. Maka Tolha waktu itu sudah patah kayaknya, tugel sekali, patah tulangnya. Melihat itu Tolha nggak ingin Nabi bersedih, nggak ingin melihat Nabi itu nggak enak. Lihat Tolha sudah kakinya patah kok si makso. Maka Tolha dengan semangatnya langsung ngadeg Bismillah. Dia pun menahan rasa sakit, bangkit kayak orang nggak patah, melaku biasa. Ya Rasul, monggo. Beliau duduk, mempersilahkan punggungnya diinjak Nabi untuk naik ke atas batu besar. Ya, lalu beliau menjadi pijakan kaki Nabi. Maka sejak itu beliau mengatakan wajaba Tolha, Tolha mesti mlebu swarga. Begitu. Kemudian tentang pembelaannya, gak diragukan, sangat cinta kepada sahabat. Ketika orang-orang menuduh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah dari Yaman yang baru masuk Islam, orang ini baru masuk Islam tapi kok wake meriwayatkan hadis. Ya, masa gak sungkan atau cara Jawa nih kok ngelama sampai sing tuwa kan ngono kan ya. Abu Bakar Umar loh gak seperti itu. Ini baru masuk Islam kok sudah seperti ini katanya begitu. Maka ketika mendengar itu Tolha mengatakan, loh kamu kok gak percaya yang dikatakan Abu Hurairah? Memang betul dia ilmunya lebih banyak daripada saya, hadisnya lebih banyak daripada saya. Saya itu orang sibuk bisnis. Kan kebetulan Tolha itu kaya Pak, sugih Pak. Dia tuh tiap hari bersama Nabi. Di mana ada Nabi ada Abu Hurairah. Jadi wajar kalau hadisnya lebih banyak daripada saya. Maka beliau membela secara langsung membela siapa? Abu Hurairah. Nah sekarang yang terakhir tentang infaknya Pak. Wah kalau kita bicara infaknya wes jangan khawatir, Tolha nggak ada tandingannya Pak. Ya beda dengan kita orang sekarang. Nah, suatu hari tanah Tolha yang di Hadramaut dijual Pak, laku 700.000 dirham. 700.000 dirham. Satu dirham, ya, satu dirham itu berapa? Satu dirham kalau nggak salah ada 3 pendapat. Pendapat pertama 2,975 gram perak murni. Pendapat kedua 3 gram. Pendapat ketiga 2,8 gram perak murni. Saya lihat tadi di HP harga perak murni sekarang kalau nggak salah 1 gramnya 45 ribuan. Itu harganya. Yang murni ya. Nah, berarti kalau 1 dirham anggaplah ukuran yang standar 74 ribu. Nah,
Waktu itu tanahnya Tolha laku 700.000 dirham. Ketika dapat uang 700.000 dirham, kalau nggak salah 700.000 kali 74.000 itu 52 miliar Pak. Tolha gak turu Pak, bingung. Aduh gak iso turu Pak Tolha. Kenapa? Beliau gak iso turu bukan memikirkan takut kehilangan, enggak ya. Engko duit hilang cukup maling ora. Engko dibobol maling rekeningnya, enggak ya. Tolha gak begitu Pak. Dia nggak bisa tidur, kenapa? Dia memikirkan, waduh duit sak minim ben akhirat iki piye takonane kan begitu. Waduh, bingung. Kebetulan Tolha istrinya soleha, Ummu Kulsum, putri Abu Bakar Siddiq, saudaranya Aisyah. Karena istrinya soleha, tanya, Mas, nyapa sampean kok bingung randang turu ya? Dek, aku bingung dek. Iki ono duit 700 dirham, cara sekarang 52 miliar dek, piye iki dek? Lo nyapa kok bingung Mas? Koncomu kan akeh. Sudah besok suruh datang bawa nampan. Nampan ini apa? Talam. Besok koncomu diundang kabeh kon nggawa talam. Akhirnya diundang. Sahabat-sahabat Tolha diundang semua ke rumahnya, bawa talam. Talam diisi duit full. Sampai habis sisa satu kantong 1.000 dirham. Ya, jadi dibagikan semuanya, tinggal 1.000 dirham untuk istrinya. Bojone ngomong, Mas, wis mbok dum kabeh, wis entek wis. Loh, aku gak dibagi Mas. Loh, sampe nang ndi ae ket mau. Ya aku yo ngewangi ngedum to Mas ya. Mosok gak dikeki aku bojone. Ya sik tak sak kantong, tinggal itu aja. Kalau nggak salah 750 juta. Tinggal itu. Bayangkan Pak, sekali sedekah berapa? 52 miliar. Bayangkan. Bukannya itu. Kalau ada sahabat punya hutang, Tolha itu langsung Pak bayar hutangnya. Pernah ada seorang sahabat punya utang 300.000 dirham. Berapa miliar? 6 miliaran lebih lah. Ya, puluhan miliar itu kan. Tolha dengar temannya punya utang, dilunasi Pak. Nah, bahkan pernah ada orang datang, ya Tolha, aku minta uang kepadamu atas nama silaturahmi. Tolha kaget Pak, waduh, baru sekarang ada orang minta dengan menyebut silaturahmi. Dan Tolha itu nggak ingin memutus silaturahmi. Kan pingin jaluk duit piro kan? Wis duitmu piro wis? Iki kebetulan aku di tanah, tak tawani Utsman. Kalau Utsman ditawa 400.000 dirham. Berapa miliar itu? Hitung sendiri. Lakon gelem tak kei tanah iki senilai sekian miliar tadi, 300.000 dirham, 400.000 dirham, atau tak dol sik duit PN. Wis dolon sik wis, engko akan njal duit ae. Langsung Pak dijual tanahnya sama Utsman, dibeli, langsung uangnya dikasihkan oleh Tolha kepada orang tadi. Masya Allah. Ada seperti ini? Nggak ada kayaknya. Makanya wajar kalau Nabi ngasih julukan siapa? Tolha Khair, Tolha Fayyab, Tolha Jawud. Masya Allah. Akhirnya beliau terbunuh pada perang Jamal di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu pun dibunuh oleh Marwan bin Hakam. Ya. Jadi beliau itu nggak mau perang sebenarnya, sudah pulang. Beliau sudah pulang, diingatkan oleh Ali tentang hadis Nabi, pulang. Ternyata di jalan dipanah oleh Marwan bin Hakam dan mati. Imran bin Tolha datang kepada Ali minta pertanggungjawaban. Ternyata baru datang dibaca surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Nah, aku dan ayahmu dan sahabat yang lain itu sudah enggak punya dendam sama sekali. Hati kami bersih, nak. Bahkan kami ini bersaudara. Dan kami di surga akan duduk-duduk di atas dipan-dipan surga berhadapan-hadapan. Jadi bapakmu, aku ya nang surga bareng, wis kon gak usah nutut balas gitu. Akhirnya balik anaknya. Jadi, alhamdulillah. Rampung. Itulah kaum muslimin tentang kisah Tolha bin Ubaidillah. Dan Allah menjaga jasadnya sampai meninggal dunia. Setelah meninggal, ketika ada pemindahan makam, digali, beliau masih utuh jasadnya. Yang berubah cuma jenggotnya, ada beberapa berwarna putih gitu aja. Insyaallah ya. Saya kira ini alhamdulillah persiapan berbuka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sahabat Tolha bin Ubaidillah, seorang
syahid yang berjalan di muka bumi ini. Dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau dengan cinta kita kepada beliau. Taib, saya kira ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antal la ilaha illa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.